Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Barok. Saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Pak Novi dari sistem basis data. Pertama, keunggulan sistem basis data. Keunggulan sistem basis data itu ada beberapa macam. Yang pertama, bisa mengurangi kerangkapan data. Yang kedua, mencegah ketidakkonsistenan. Yang ketiga, itu keamanannya lebih terjaga. Dan yang keempat, itu bisa digunakan dengan bersama-sama. Itu keunggulan basis data. Dan yang kedua, jelaskan serta berikan contoh perbedaan antara spesialisasi total dan spesialisasi sebagai dalam ERD. Ini spesiali total itu proses spesialisasinya secara total menyeluruh. Jadi semuanya itu di spesialisasi. Biasanya total itu ada gambaran dengan garis 2 ganda dari entitas. Itu biasanya contoh spesialis total. Kalau spesialis sebagian itu proses spesialisasinya itu tidak biasa. Maksudnya tidak menyeluruh. Biasa sih contohnya ada gambar garis satu tunggal. Itu spesialis sebagian. Contohnya itu misalkan kita punya atribut pegawai, entitas pegawai, dia mempunyai 3 atribut: nomor pelanggan, nama pelanggan, keterangan. Itu di spesialisasi pegawai. Kalau di total itu bisa pegawai tetap dan pegawai honorer. Pegawai tetap atau honorer. Kalau misalkan spesialisasi yang sebagian itu pegawai atributnya pegawai itu atributnya sekretaris, teknisi, dan sales. Kalau di pegawai ya, maksudnya kalau di atribut di spesialisasi yang sebagian. Yang ketiga itu proses transformasi ERD. Proses transformasi ERD yang tabel pertama itu ada mahasiswa, atributnya ada nomor NPM. Yang kedua itu nama, jalan, kota, dan telepon. Relasinya itu mengambil itu mata kuliah, tabel mata kuliah, kode MTK atau mata kuliah, kode ini nama sama SKS. Mengajar, dosen, tabel dosen itu kode DSN, nama, jalan, kota, dan telepon. Setelah itu ada kode ruang, maksudnya tabel ruang. Di situ ada kode ruang dan nama, kapasitas. Transformasi RD ke dalam tabel basis data itu kalau misalkan many to many itu akan menampilkan tabel baru. Bila itu primary key maka menjadi foreign key. Itu penjelasannya. Jadi di sini kan mata kuliah kode MTK kan primary key, nama, dan SKS. Di tabel mahasiswa primary key-nya NPM. Jadi ketika dibikin tabel baru, NPM akan menjadi FK atau primary key, foreign key maksudnya. Dan kode MTK itu akan menjadi foreign key juga. Bisa disimpulkan bila primary key berubah tabel akan menjadi foreign key, dan di situ dibikin tabel jadwal pelajaran. Di situ ada NPM menjadi foreign key, kode MTK menjadi foreign key, dan waktu, tempat. Sedangkan many to one kode DSN akan berpindah ke mata kuliah biar berrelasi, dan
menjadi foreign key. Nah, itu sama juga di ruang kode ruang akan menjadi foreign key ketika beralih ke folder mata kuliah. Itu penjelasannya. Lalu keempat, pengertian well-structured relation dan contohnya. Well-structured relation itu sebuah relasi dengan jumlah kerangkapan datanya sedikit minimum of the done candy, atau serta memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan insert, delete, dan modify terhadap garis baris data. Nah, itu pengertian well-structured. Kalau contohnya itu relasi kursus yang tabelnya entitasnya student ID, kode kursus, dan biaya kursus. Nah, itu contohnya, nanti bisa diperjelas di gambar. Terakhir itu normalisasi. Bentuk normalisasi di 1NF itu ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kode MK, nama MK, kode dosen, nama dosen, dan nilai. Nah, setelah itu dihilangkan ketergantungannya menjadi 2NF yang berupa kode MK, nama MK, kode dosen, nama dosen. Nah, setelah itu yang 3NF itu menghilangkan ketergantungan transisi dan tabelnya dipisah-pisah dan menjadi primary key biar dia berelasi. Pertama itu tabel mahasiswa. Di situ ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan jurusan. Setelah itu di situ ada tabel nilai juga. Tabel nilai itu ada nomor mahasiswa, kode mata kuliah, dan nilai. Ada lagi tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan kode dosen. Setelah itu ada tabel dosen lagi, ada kode dosen dan nama dosen. Nah, itu normalisasinya. Jadi dia saling berelasi dan bisa dinormalisasi. Oke, sekian jawaban dari saya. Nanti gambarannya saya kirim via Word, dan di situ nanti saya kasih channel saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.